Aku yang baik dan sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami bertahta dalam kerajaan sorga, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami merasakan akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, selama 44 tahun gereja ini ada di kota Skadau ini, Tuhan terus memberkati dan memakai gereja ini untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk membawa orang masuk kerajaan sorga. Dan biarlah Tuhan memberkati agar gerejamu boleh semakin hari semakin berkembang, bertumbuh dan membawa cari dan menemukan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu dan berkatilah kami semua yang mendengarkan. Berilah kepada kami hati seorang murid yang taat akan kebenaran firman dan mau merenungkan firman Allah dan sungguh-sungguh merenungkannya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-44. Haleluya. Usia 44 tahun adalah usia yang sudah dewasa bagi seorang manusia. Dan semestinya kita jemaat gereja GKNI Filipi Skadau harus juga dewasa di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang gereja akan selalu ada di hati Tuhan. Gereja akan selalu ada di hati Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, saya ingin mengajak kita membaca ayat ini secara silih berganti. Saya akan baca 13, Bapak Ibu baca yang ke-14 dan seterusnya sampai 17, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Satu, dua, tiga. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau kita membaca di dalam ayat tadi saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah. Dan kita jarang-jarang melihat Tuhan Yesus itu marah di dalam Alkitab ya. Nah, ini dicatat oleh keempat kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan di sekitar bait Allah. Kebetulan pada waktu itu sudah menjelang hari Paskah, mungkin mereka menjual binatang-binatang untuk korban untuk di bait Allah. Bisa Anda bayangkan bagaimana hebohnya ketika itu dan bagaimana kesalnya orang-orang itu ketika jualannya dibalikkan oleh Tuhan Yesus. Mejanya dibalikkan, uangnya dihamburkan ke tanah. Dan kemudian binatang-binatangnya dilepas, burung-burung tekukurnya dilepas. Kemudian yang tidak mau pergi dicambuk dengan tali. Ini mungkin tali tambang untuk mengikat, seperti untuk mengikat perahu itu. Ya, jadi bukan tali rapia. Kalau tali rapia dicambuk tidak ada rasanya. Saudara, dari kemarahan Tuhan Yesus maka ketahuanlah bagaimana hati Tuhan terhadap gerejanya.
Tapi sebelumnya kita perlu memahami siapakah gereja itu. Siapakah bait Allah atau gereja? Yang pertama, bait Allah atau gereja adalah bangunannya. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 21 tadi, mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 21. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu atau gereja adalah bangunannya. Yang kedua adalah tubuh Yesus adalah bait Allah atau gereja. Yang ketiga, siapakah gereja? 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Mari kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Satu Korintus pasal 3 ayat 17, 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi gereja atau bait Allah itu adalah kamu. Kamu di sini adalah semua jemaat di Korintus atau jemaat Tuhan, yaitu kita adalah gereja. Kumpulan orang percaya itu juga adalah gereja. Dan kemudian siapa lagi gereja? Gereja adalah tubuh kita. Tubuh kita juga adalah bait Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi tentang bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dan marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah, kita bisa mengetahui bagaimana hati Tuhan terhadap bait Allah, hati Tuhan terhadap gerejanya. Karena bait Allah sudah dihancurkan dan semenjak zaman Rasul, bait Allah itu digantikan dengan kehadiran gereja. Ya. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita mempelajari di dalam ayat tadi, mari kita buka dalam Yohanes pasal 2 ayat 17. Kita kembali ke Yohanes pasal 2 ayat 17. Yohanes pasal 2 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, bagaimana hati Tuhan Yesus terhadap gerejanya? Yang pertama adalah Tuhan sangat cinta gerejanya. Dikatakan dalam ayat ini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini adalah ayat yang dikutip dari Mazmur pasal 69 ayat 10. Sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Raja Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat cinta dengan gerejanya. Kalau Daud dan Tuhan Yesus sedemikian cinta pada rumah Tuhan, bagaimanakah dengan saudara? Bahkan kata menghanguskan aku dapat berarti cinta mati-matian atau cinta habis-habisan kepada gereja atau kepada rumah Tuhan. Cinta habis-habisan sampai rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Apa buktinya Tuhan Yesus begitu cinta akan gerejanya? Ia sampai rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 22 mengatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia mengorbankan nyawa untuk jemaatnya, untuk gerejanya. Itu bukti betapa Tuhan sangat cinta kepada gerejanya. Ia marah ketika ada praktek yang menyimpang di dalam bait Allah. Seperti yang kita baca tadi bahwa ketika dia melihat ada penyimpangan di bait Allah, yaitu orang-orang berjualan dan berbisnis di gereja, maka dia begitu marah. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mempedulikan bait Allah. Dia sangat mempedulikan gereja Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan tadi bahwa siapa yang ingin membinasakan bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan dia. Atau siapa yang ingin membinasakan gereja Tuhan, maka Tuhan akan binasakan dia. Ini membuktikan bahwa saking cintanya Tuhan kepada gereja dan umatnya, ia begitu membela habis-habisan. Makanya saudara-saudara, karena Tuhan sangat cinta gerejanya dan dia akan membinasakan siapa yang
mau membinasakan gereja Tuhan, maka saudara jangan coba-coba berani-berani buat kekacauan di dalam gereja. Dengan cara memecah belah gereja, merebut asetnya, kan ada beberapa gereja di daerah-daerah lain ketika perintisan ada jemaat yang membelikan, maksudnya menyumbangkan tanah, menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya dan tidak dibalik namanya. Tapi berjalan waktu gereja itu bertumbuh dan besar dan mungkin menjadi sebesar ini, akhirnya orang tuanya sudah mati tapi belum balik nama, anak-anaknya itu merebut kembali aset itu. Itu sering terjadi. Nah, siapa yang bikin kekacauan di gereja, berani merebut asetnya, mempersulit pembangunannya, menghambat program-programnya, menghambat program kemajuannya, memfitnah hamba-hamba Tuhannya, bikin kacau di gereja, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan binasakan saudara. Karena Tuhan terlalu cinta pada gerejanya. Kalau Tuhan sangat cinta gerejanya, maka seharusnya kita juga harus mencintai gereja kita, GKNI Filipi Skadau ini. Amin. Saudara, gereja GKNI akan sangat berarti bagi saya dan akan selalu ada di hati saya. Mengapa? Karena setiap masa-masa atau setiap saat di dalam gereja ini selalu menjadi masa-masa yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Saya ingat mulai dari sekolah minggu ketika saya berusia 5 tahun saya masuk gereja ini, jadi saya sudah 40 tahun hari ini. Jadi sudah ada 35 tahun saya ada di gereja ini. Jadi kalau saudara ketemu dengan saya, mestinya saudara panggil saya kakak senior, kakak senior. Pak Alek juga yang di belakang, Pak Abu juga itu senior semua. Apalagi Apo kita, Ibu Hoijong, itu jemaat mula-mula. Sudah 35 tahun saya ada di sini. Jadi panggil kami kakak pertama kalau ketemu. Jadi kalau saya bisa menjawab Araseo, Kamsamida. Saudara, kalau jadi mirip film Son Gokong ya. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, cepat kai ya. Dan juga Sun Gokong, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Oke, saudara-saudara, jadi mulai dari sekolah minggu saya ada di gereja ini, saya menikmati setiap momennya. Pemuda remaja, kami pernah bikin keributan di gereja, pulang sekolah, saya, Saud, anak Pak Aritonang, si Ferry itu. Kami bertiga lagi panas-panasnya, lagi belajar musik, masuk ke gereja, kami setel musiknya keras-keras, saudara. Pak Hasan sedang tidur siang, drumnya, gitarnya, semua. Jadi Pak Hasan keluar dan masuk ke gereja. Diam, katanya, kalian ganggu tetangga. Sebenarnya ganggu dia mau tidur siang. Itu yang kami lakukan dulu ya. Nah, setiap momen-momen itu menjadi satu kenangan yang sangat indah di dalam hidup saya. Nah, sampai sekarang ketika di komisi pria ada permainan, ada sharing firman Tuhan, itu sungguh luar biasa. Sekedar bertemu jemaat dan ngobrol-ngobrol itu aja juga sudah luar biasa, indah sekali. Dan saudara, apalagi kalau ulang tahun gereja itu tidak ada pandemi corona, kita ada permainan, kita ada jalan sehat, ya itu sungguh sangat seru di gereja ini. Saudara, saya di gereja ini sudah dari umur 5 tahun sampai hari ini, berarti saya sudah sangat senior di gereja ini, ya. Dan setiap momen yang saya lewati selalu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saya menyukai semua kegiatan yang ada di gereja. Hampir semua tahap sudah saya lewati di gereja. Mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, sampai komisi pria dan menjadi jemaat biasa. Bahkan sampai melayani di tempat ini. Hampir semua bentuk pelayanan di gereja sudah saya lahap habis, mulai dari mengajar sekolah minggu, main musik, menjadi asisten gembala. Saya pernah jadi asisten gembalanya Bapak Obernalius, Bapak Gembala kita. Dan menjadi pengkhotbah, menjadi liturgos atau pemimpin pujian di hari Minggu ibadah pagi itu sejak kelas 2 SMA saya sudah pernah. Sekarang saya lihat belum ada anak SMA yang jadi liturgos hari Minggu. Nah, dulu itu banyak. Saudara yang kasih Tuhan, saya juga pernah menjadi gembala sidang juga. Gembala sidang di SP1 dulu ya selama 3 tahun dan merintis gereja di berbagai tempat. Kemudian jadi staf gereja di Jakarta. Saya pernah kerja di kantor di gereja, melakukan tugas administrasi, membuat surat-surat,
mengunjungi orang sakit, sampai jadi tukang-tukang bersih di gereja waktu di Jakarta. Mulai dari nyuci, nyapu, ngepel, cuci WC, itu tugas saya setiap hari. Saya pernah itu setiap pagi, ada jemaat yang jam 5 subuh kalau datang doa subuh itu, entah kenapa dia mulas perutnya, dia tidak mampu menahan perut yang mules itu, sehingga sebelum sampai ke kamar mandi, maaf ya, kotoran itu sudah berceceran di jalan. Itu saya bersihkan, saudara. Itu saya pernah alami di dalam pelayanan di gereja, dan tapi saya tidak pernah mengeluh, dan saya bersyukur dan sangat bersuka cita dari semua pelayanan yang pernah saya lakukan di gereja. Bahkan hari ini saya menjadi YouTuber Kristen. Kalau saudara mau menonton channel YouTube saya, ada di channel Agustono Asin. Hari ini juga ulang tahun gereja ini saya liput dan akan saya masukkan ke YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saudara, hampir tidak ada pelayanan lagi di dalam gereja yang tidak pernah saya kerjakan. Dan mengapa gereja akan selalu ada di hati saya dan saya sangat cinta gerejanya? Karena gereja telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada hidup saya seandainya saya tumbuh sampai hari ini tanpa gereja GKNI ini. Saya tidak bisa bayangkan. Entah apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Mungkin hari ini saya ada di penjara. Mungkin sepanjang hari saya ada di meja judi, karena dari kecil saya suka main judi. Mungkin hari ini saya membunuh seseorang, karena emosi yang tidak bisa saya redam. Mungkin di sana sini saya banyak musuh. Mungkin menjadi orang yang sangat negatif karena hidup dengan pola pikir duniawi. Mungkin saya terikat dengan kuasa setan, atau mungkin saya sudah bunuh diri hari ini karena ada satu persoalan dan masalah yang saya tidak kuat menghadapinya karena hidup tanpa harapan. Atau mungkin saya menjadi seorang pecundang sejati hari ini. Saya mungkin kabur dengan wanita lain dan meninggalkan istri saya. Mungkin kalau saya tidak kenal gereja ini. Menjadi pria brengsek yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dipercaya. Mungkin menjadi seorang penipu, mungkin menjadi seorang yang sangat kejam, dingin, dan tidak ada cinta kasih. Dan mungkin saya akan jadi seorang pecundang sejati. Apa itu pecundang sejati, saudara? Pecundang sejati adalah udang yang digoreng dicampur dengan terasi. Itu adalah pecundang sejati. Tidak ada yang ketawa ya. Dampak gereja juga luar biasa bagi keluarga saya, terutama bagi istri saya. Sewaktu istri saya masuk ke kota Sekadau, saya khawatir dia akan kesulitan beradaptasi, tapi ternyata tidak. Mengapa? Karena salah satu penyebabnya adalah karena ada gereja GKNI Filipi Sekadau ini. GKNI Filipi memiliki gembala dan jemaat yang luar biasa baik dan ramah, bersahabat, kompak, dan orang-orangnya sangat asik. Amin. Semua seperti saudara, istri saya langsung betah. Seandainya kalau tidak ada gereja GKNI ini, mungkin dia tiap hari bilang ke saya, papi, pulang yuk ke Sumatera, pulang ke Sumatera. Aduh, repot saya, saudara. Tapi karena ada gereja GKNI ini, dia tidak pernah ngomong seperti itu. Dia bilang, aku sangat betah di kota ini, seperti rumah saya sendiri. Karena ada gereja GKNI Filipi Sekadau, yang ibu-ibu komisi wanitanya luar biasa. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur 44 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang datang merintis gereja di tempat ini. Seorang pemuda datang dari Pontianak dan datang untuk merintis gereja ini, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Kristus sampai hari ini, diselamatkan dan percaya kepada Tuhan, ada di gereja ini. Karena ada seorang pemuda yang datang ke tempat ini. Oleh sebab itu gereja GKN ini akan selalu ada di hati saya. Makanya saya sangat cinta gereja ini, dan saya belajar untuk cinta kepada gereja Tuhan seperti Tuhan Yesus mencintai gerejanya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ada seorang anak kecil, salah satu pelanggan kecil saya yang berusia sekitar 4 tahun, masih TK. Ya, kalau dia belanja di tempat saya, dia suka nyanyi lagu begini.
Aku bangga jadi anak Katolik. Dia pura-pura megang ini kayak paduan suara gitu. Umur 4 tahun. Aku bangga jadi anak Katolik katanya. Bangga, bangga. Wih, luar biasa anak ini. Semestinya kita orang GKNI juga bisa nyanyi lagu ini, kita ganti liriknya. Aku bangga jadi jemaat GKNI. Ya kan? Amin. Ya, anak kecil aja sudah bisa kayak gitu. Ya. Semestinya kita sangat bangga dengan gereja GKNI kita ini, dan kita sangat bersyukur akan kehadiran gereja ini, dan mari kita belajar untuk mencintai gereja kita. Amin. Seperti Tuhan begitu mencintai gerejanya. Saya percaya Tuhan Yesus sangat cinta jemaat gereja GKNI, dan gereja ini akan selalu ada di hati Tuhan. Amin. Itulah alasannya mengapa saya sangat mencintai gereja kita. Dan mengapa kita harus cinta gereja Tuhan, saudara? Yang pertama, gereja membuat kamu, rumah tanggamu, dan anak-anakmu menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa Anda sadari, gereja telah membuat anak-anakmu tidak nakal. Tanpa kamu sadari, pergaulan mereka itu baik, bakat mereka tersalur, hidup mereka di jalur yang benar, masa depan mereka baik karena ada kehadiran gereja ini yang mendidik mereka dengan baik. Bahkan Anda menjadi pribadi yang lebih baik, karaktermu mulia, kamu jadi pria atau wanita yang terhormat dengan nama baik yang harum di mata masyarakat. Kamu jadi orang yang positif, menjadi orang yang bersemangat dan penuh harapan. Karena apa? Karena ada kehadiran gereja GKNI Filipi Skadau ini yang telah merubah hidupmu. Dan melalui gereja ini saudara boleh mengenal Kristus, menerima keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Melalui gereja GKNI Filipi ini kita memperoleh banyak berkat. Setiap kali kita ibadah, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen yang malas beribadah adalah orang Kristen yang paling bodoh di dunia. Mengapa? Karena mereka kehilangan banyak berkat. Setiap kali kita beribadah, sebenarnya kita diberkati Tuhan. Mengapa kita harus cinta gereja kita? Karena gereja kita kerap kali melepaskan kamu dari keputusasaan. Kerap kali dalam masalah yang berat, kita hampir putus asa, dan gereja ini hadir di mana kita boleh datang ke tempat ini untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan menguatkan jiwa kita sehingga kita tidak putus asa menghadapi setiap masalah kehidupan. Gereja meluputkan kita dari keputusasaan. Mengapa kita harus cinta gereja Tuhan? Karena di dalam gereja kita memperoleh sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa diganti dengan uang. Orang-orang harus membayar mahal, membeli ganja, membeli sabu-sabu, atau pergi rekreasi di tempat yang mahal untuk dapat sukacita dan kebahagiaan. Kita orang Kristen tidak perlu demikian, karena dengan hadir dalam ibadah di gereja ini ada sukacita, damai sejahtera yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Saudara, mengapa kita harus cinta gerejanya? Karena banyak teman dan sahabat, bahkan lebih dari saudara kandung dan keluarga dekat kita dapatkan di gereja ini. Bahkan kadang-kadang saudara, saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan jemaat yang saya layani daripada dengan keluarga saya sendiri. Ya, sampai bibi saya yang di Sengaya itu agak cemburu dengan kami, dengan jemaat gereja GKNI. Karena waktu saya jadi ketua majelis dulu saudara, saya hampir tidak punya waktu untuk mengunjungi mereka di hari Imlek. Mereka tanya setiap tahun, datang enggak kalian? Waduh, saya bilang enggak sempat. Tiap tahun mereka tanya, datang enggak kalian? Saya bilang enggak sempat. Kenapa? Karena begitu banyak rumah jemaat yang harus dikunjungi. Ada yang mengundang di hari pertama Imlek, hari kedua Imlek, hari ketiga, saya harus utamakan jemaat. Bahkan kadang-kadang jemaat menjadi keluarga yang lebih dekat daripada keluarga kandung. Saudara, gereja mengubah pola pikir kehidupan di sekelilingnya. Itulah dampak kehadiran gereja Tuhan. Di Kalimantan Tengah, kakak saya cerita dia pernah melayani di suatu tempat, di mana tempat itu dulunya ya selalu mengadakan upacara pengorbanan manusia sebagai bentuk ibadah mereka. Jadi setiap kali mereka ibadah itu mereka mengorbankan nyawa manusia. Dan ketika gereja hadir di sana, tempat itu berubah total.
di mana tidak ada lagi mengorbankan manusia, dan mereka bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka sangat cinta kepada sesamanya. Kehadiran gereja di Afrika mengubah suku-suku kanibal jadi orang yang penuh cinta kasih hari ini. Kehadiran gereja mengubah pola pikir orang Eropa sehingga hidup mereka sangat bahagia hari ini. Kalau saudara searching di internet, di Google, negara-negara terbahagia di dunia adalah negara-negara Kristen yang ada di Eropa. Seperti Islandia, Finlandia, Denmark, Swiss, Swedia, dan sebagainya. Karena ada kehadiran gereja di sana. Saudara bisa bandingkan bagaimana Korea Selatan dan Korea Utara. Satu daratan. Tapi pola hidup mereka berbeda. Kebahagiaannya beda. Segala-galanya beda. Karena apa? Karena Korea Selatan banyak gereja. Korea Utara hampir tidak ada gereja. Injil dibatasi. Tidak boleh ada orang ibadah. Tidak boleh ada pemberitaan Injil. Saudara bisa bandingkan dan lihat bagaimana susahnya kehidupan di Korea Utara. Secara ekonomi mereka miskin. Kebebasan rakyatnya tidak ada. Karena tidak ada kehadiran gereja. Korea Selatan menjadi makmur hari ini, menjadi macan Asia di dalam hal keuangan dan dalam banyak hal. Bahkan K-pop-nya itu sangat terkenal dan menjadi idola rakyat Indonesia. Karena ada gereja Tuhan di sana. Amerika, Jerman, Inggris menjadi negara adik kuasa hari ini karena banyaknya gereja Protestan di sana. Bahkan negara-negara yang jarang ada gereja, mereka menjadi negara-negara yang kurang maju. Semua ini memang karena Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus melakukan semuanya lewat gerejanya dan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Jika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang dahsyat bagi umatnya, ia selalu melakukan lewat gerejanya. Makanya saya ingin terus-menerus merintis gereja baru, agar orang lain juga merasakan seperti yang kita rasakan. Makanya saya sangat semangat merintis gereja. Cita-cita saya sebelum saya mati, minimal 10 gereja saya buka, minimal. Bersama dengan Bapak Gembala, kita sudah buka 4 gereja ya. Di Sobagan, di Semaung, di Entomas, dan di satu lagi seberang Kapuas ya. Sudah 4 gereja kita buka, dan kita mungkin akan merambah ke daerah Sintang, kita akan merambah ke daerah Sengaya. Saya bersama dengan bapak saya sudah ancang-ancang mau masuk wilayah Sengaya kalau bisa ya, untuk merintis, karena di sana banyak keluarga saya. Setidaknya keluarga kami bisa dimenangkan. Jadi setidaknya ada 10 gereja lah, setidaknya itu minimalnya. Sebelum saya mati, saya bisa rintis gereja. Karena kehadiran gereja sangat diperlukan di mana-mana. Saudaranya, sayangnya banyak orang Kristen hanya berurusan dengan gereja ketika mau menikah, ketika mau mengurus surat-surat menyurat tertentu, atau ketika ada musibah, sakit, atau ada kematian, baru mereka mau berurusan dengan gereja. Ketika urusan mereka sudah selesai, mereka tidak muncul lagi di gereja. Mereka tidak pernah cinta akan gereja. Mereka tidak mau berurusan terlalu banyak dengan gereja. Berapa orang lain hanya datang ibadah saja tanpa mau terlibat program apapun. Kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap gereja Tuhan. Kalau kita cinta gereja Tuhan, maka kita harus peduli apa yang menjadi kebutuhan gereja, permasalahan gereja, kesejahteraan hamba Tuhannya. Terjadi kemajuan atau kemunduran harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan di gereja. Sebagaimana Tuhan Yesus begitu mencintai gerejanya, dan Alkitab mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Oleh sebab itu, cintailah gerejamu seperti Tuhan mencintainya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu yang pertama, saudara. Hati Tuhan terhadap gerejanya adalah Tuhan sangat cinta akan gerejanya. Yang kedua, Tuhan sangat marah jika ada praktek-praktek yang tidak benar dalam gereja. Kita buka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 15 tadi. Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 15. 1 2 3. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Jadi ini menunjukkan kemarahan Tuhan ketika melihat ada penyimpangan-penyimpangan dan praktek-praktek yang tidak benar di dalam gereja. Gereja akan selalu ada di hati Tuhan, maka ketika ada praktek penyimpangan di dalam gereja, Tuhan akan bisa sangat marah. Seperti apa kemarahan Tuhan Yesus yang kita baca tadi? Dia membalikkan meja jualan mereka, dia melepaskan binatang-binatangnya, dia menghamburkan uang mereka ke tanah, dia mengambil tali dan mengusir mereka dengan cambuk tali itu. Ini heboh sekali pada waktu itu. Bayangkan betapa besar kemarahan Tuhan Yesus dan bagaimana hebohnya ketika itu, dan bagaimana kesalnya orang-orang itu karena meja jualan mereka dibalikkan Tuhan Yesus. Binatangnya dilepas, yang tidak mau pergi diusir dengan cambuk tali. Seandainya saudara ikut berjualan di situ, marah nggak sama Tuhan Yesus? Mungkin saudara akan marah, protes. Kok segitu-gitunya dia marah? Ya. Mengapa Tuhan Yesus sangat marah? Sebab mereka telah menimbulkan kekacauan dan keributan di dalam rumah Allah. Dan mereka menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun, sebagai tempat bisnis, memperkaya diri, bukan sebagai tempat ibadah dan berdoa. Jadi dua hal yang membuat Tuhan Yesus sangat marah adalah membuat keributan dan kekacauan di gereja dan melakukan praktek-praktek penyimpangan. Makanya saudara jangan coba-coba berani buat kekacauan di gereja dengan cara memecah belah, merebut asetnya, mempersulit pembangunannya, menghambat program-programnya, dan memfitnah hamba Tuhannya. Tuhan Yesus bisa sangat marah sama saudara. Orang yang membuat kekacauan dan melakukan praktek yang menyimpang di dalam gereja dianggap Tuhan Yesus sama dengan penyamun. Matius pasal 21 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Matius pasal 21 ayat 13, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi orang yang bikin kacau di gereja, orang yang melakukan praktek-praktek penyimpangan di gereja, dianggap Tuhan Yesus sama dengan penyamun. Tahu penyamun? Penyamun adalah perampok. Jadi jangan buat kacau di gereja dan jangan buat Tuhan marah dan menganggap kamu sama dengan penyamun. Di Alkitab jarang kita jumpai Tuhan Yesus itu marah. Bahkan ketika disalibkan, ketika dihina, ketika dicaci maki, ketika dipukul, ketika dipermalukan di atas kayu salib dengan sedemikian rupa, Tuhan Yesus tidak marah. Dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan ketika dihina, dipukul, dicaci maki, bahkan disalibkan, dia tidak marah. Tapi apa yang membuat Tuhan marah? Yaitu ketika melihat ada praktek-praktek penyimpangan di dalam gereja. Orang memanfaatkan bait Allah sebagai tempat berjualan dan tempat berbisnis. Tuhan marahnya di situ. Jarang-jarang Tuhan Yesus marah. Oleh sebab itu saudara, mari saudara kita berhati-hati jangan sampai kita buat Tuhan marah dengan melakukan banyak penyimpangan di dalam gereja Tuhan. Mari kita lihat beberapa contoh praktek penyimpangan di dalam gereja zaman sekarang atau zaman now. Yang pertama adalah sikap yang tidak tertib dalam ibadah. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang berjualan hewan korban di depan bait Allah atau di depan gereja, sudah tidak ada. Tapi saudara, yang bisa bikin Tuhan marah itu mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau penerapan adalah pas lagi khotbah, pas lagi ibadah, sibuk nonton YouTube, sibuk balas WA, sibuk lihat Facebook, ya. Hamba Tuhan sedang khotbah lagi, sibuk balas WA, update status dan sebagainya. Nah, ini mungkin penerapannya zaman sekarang seperti itu. Ketika Anda membuat orang lain terganggu, apalagi kalau pendetanya khotbah, saudara ribut-ribut, itu sangat mengganggu. Maka saudara sama dengan orang yang mengacau. Saya membayangkan jika pada saat pada saat Tuhan Yesus marah itu, kalau ada handphone
Handphone itu sudah ada, dan orang-orang yang beribadah tidak menggunakan handphonenya untuk baca Alkitab. Jadi bawa handphone, baca Alkitab, pakai handphone, atau sekedar foto sebentar seperti saya tadi itu kan, sibuk foto sana foto sini. Ya itu masih bisa dimaklumi. Tetapi saudara, kalau handphone itu dipakai sepanjang ibadah itu tidak pernah kita melihat orang yang khotbah, tidak pernah ibadah. Tapi kita sibuk dengan handphone kita. Maka saya percaya pada waktu zaman itu kalau ada handphone, setelah selesai Tuhan Yesus bolak-balikan meja yang ada di luar, menghamburkan uangnya, mencambuk orang supaya lari, maka dia masuk ke dalam ruang ibadah ketika dia lihat banyak yang main HP dan tidak ikuti ibadah. Dia akan ambil HP itu, lalu dia banting, saudara. Itu mungkin dalam pikiran saya seperti itu. Dan diinjak-injak. Oh, jangan Tuhan Yesus, jangan. Oh, enggak peduli. Mungkin. Ya kan? Saya membayangkannya seperti itu, karena sama aja, tipnya sama aja, saudara. Kita tidak menghargai rumah Tuhan sebagai rumah doa. Kita tidak menghargai rumah Tuhan sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Itu mungkin gambarannya seperti itu di zaman sekarang. Saudara, penyimpangan yang kedua adalah gereja sebagai tempat bisnis. Mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat bisnis. Seperti sekarang di Jakarta itu banyak orang buka gereja. Mereka buka gereja untuk bisnis. Kalau mereka bisa cari pengusaha-pengusaha kaya menjadi jemaat. Kalau pengusaha itu kasih perpuluhan, gereja itu akan jadi kaya. Itu untuk bisnis. Dan kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota besar, karena saking makmurnya mereka gonta-ganti mobil mewah, koleksi-koleksi mobil. Itu udah nggak benar pelayanannya kayak gitu. Ya. Itu penyimpangan di dalam gereja. Dan penyimpangan di dalam gereja adalah kehidupan jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak panas, tidak dingin, dan kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 15. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17 berbunyi begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hal yang bikin Tuhan marah juga akan memuntahkan kita adalah ketika kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin untuk Tuhan. Dan ini banyak terjadi di Eropa saat ini. Gereja begitu mewah, begitu megah berdiri. Tapi orang-orang itu suam-suam kuku. Jarang orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan berikutnya, berapa praktek penyimpangan di gereja. Yang keempat adalah praktek dosa yang mengotori rumah Allah. Mencampurkan adat istiadat kebudayaan yang berdosa. Ada adat istiadat kebudayaan yang baik, yang bisa dicampur dan digabungkan dengan gereja, itu ada. Tapi ada beberapa adat istiadat yang mengandung unsur-unsur penyembahan berhala. Ada dulu, mungkin ini dari turun-temurun ya, ada sembelih ayam, darahnya, kemudian ada apa ya, dikasih seperti yang makanan atau apa untuk orang yang tinggal. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu praktek-praktek mencampur baurkan adat istiadat kebudayaan yang animisme, penyembahan berhala dalam gereja, itu tidak boleh. Dan yang kelima adalah praktek-praktek yang salah dalam gereja yang bisa buat Tuhan marah adalah mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan marah terhadap gerejanya? Jika gereja berada di jalur yang benar, maka Tuhan akan membinasakan siapa yang mau membinasakan gereja Tuhan. Dan jika gereja berada di jalur yang salah dan terus-menerus melakukan penyimpangan, maka kemarahan Tuhan terwujud dengan Dia merelakan dan melepas gerejanya itu, sehingga gereja itu punah. Itu banyak terjadi. Walaupun Tuhan berkata alam maut tidak akan menguasai gerejanya, tapi beberapa tempat tertentu di mana jemaat Tuhan sudah suam-suam kuku, ajarannya sesat, nggak benar, dipakai sebagai tempat bisnis, dan pelayanannya sudah nggak benar, maka Tuhan biarkan gereja itu punah, saudara. Itu banyak terjadi di beberapa tempat. Contoh misalnya seperti bait Allah saja. Bait Allah di era zaman Raja Salomo itu, yang dibangun oleh Salomo, itu sudah rata dengan tanah.
ketika raja-raja setelah Salomo itu mereka melakukan praktek-praktek yang menyimpang di dalam bait Allah. Dan kemudian setelah itu bait Allah di zaman Ezra Nehemia dibangun kembali, juga dihancurkan ketika ada praktek yang tidak benar. Kemudian zaman Raja Herodes dibangun kembali bait Allah. Ketika zaman Tuhan Yesus itu juga dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Karena ada banyak praktek-praktek tidak benar di dalam bait Allah. Karena bait Allah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Tuhan menggantinya kehadiran gereja. Oleh sebab itu kenapa bait Allah sudah tidak ada dan digantikan dengan kehadiran gereja? Karena bait Allah itu sudah banyak penyimpangan. Dan itu dimulai sejak zaman rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, maka berdirilah gereja menggantikan bait Allah. Ya. Dan gereja itu adalah kita. Di zaman sekarang pun gereja banyak beralih fungsi dan dijual. Seperti daerah-daerah Eropa itu banyak gereja yang menjadi tempat sirkus, gereja menjadi bar, gereja menjadi tempat diskotik, gereja menjadi masjid dan sebagainya. Itu karena gereja sudah melakukan banyak penyimpangan dan suam-suam kuku. Tuhan merelakan, Tuhan lepaskan, biarkan. Karena gereja bukan hanya sekedar bangunan, tetapi jemaatnya. Tuhan tidak menyayangkan hal itu apabila di dalam gereja banyak praktek penyimpangan. Seperti 7 jemaat di kitab Wahyu itu, ya, Smyrna, Laodikia, Efesus. Jemaat-jemaat 7 jemaat itu sekarang kalau saudara ke Turki itu sudah tidak ada gerejanya. Ada itu hanya bangunannya saja. Karena tempat itu sudah menjadi tempat agama lain. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan tidak akan menyayangkan gerejanya. Dia dalam kemarahannya karena banyak penyimpangan di dalam gereja, dia akan melepaskan gereja itu dan membiarkannya punah. Seperti satu gereja yang dulu saya sering ikuti ibadahnya, gereja Kristal Katedral. Saya bukan ikuti secara langsung karena ini letaknya di Amerika ya, bukan di Indonesia. Jadi saya nonton lewat TV. Ada seorang hamba Tuhan yang saya dulu idolakan, Robert Schuller. Tapi ajarannya tentang pikiran positif terus khotbahnya. Jadi tidak pernah mengkhotbahkan Injil tentang Yesus mati di salib, tentang keselamatan, tidak pernah. Akhirnya menurut saya itu kesalahan gereja itu. Akhirnya gereja itu tidak mampu bertahan dan bangkrut. Kemudian gereja Kristal Katedral yang bernilai belasan juta dolar itu dijual. Tuhan tidak menyayangkan kalau banyak penyimpangan di dalam gereja Tuhan. Dan kemudian seperti di Eropa hari ini yang kita lihat bahwa banyak gereja dijual. Tuhan tidak menyayangkan. Walaupun Tuhan cinta gerejanya. Kalau banyak penyimpangan, Tuhan marah dan Tuhan akan melepaskan. Meski Tuhan sangat cinta gerejanya, tapi ia tidak menyayangkan jika banyak terjadi penyimpangan dalam gereja. Tapi sebelum ia melepas gerejanya, biasanya Tuhan membangkitkan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan untuk memperbaharui dan memperbaiki keadaan. Biasanya seperti itu. Contoh misalnya seperti di zaman kegelapan. Setelah era kekaisaran Konstantin itu jatuh, gereja masuk ke abad kegelapan. Sampai tahun 1500-an itu, gereja masuk ke abad kegelapan, begitu banyak penyimpangan di dalam gereja dan Tuhan membangkitkan Martin Luther sebagai reformator gereja. Martin Luther, John Calvin, dan John Wesley setelah itu dan seterusnya. Itu Tuhan bangkitkan untuk memperbaharui gereja, memperbaiki dari penyimpangan-penyimpangan. Tuhan bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu juga untuk menyelamatkan gerejanya. Ia juga melakukan usaha untuk mengetuk pintu hati jemaatnya, seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ya. Dan Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa aku kasih, ia kuhajar dan kutegur, bertobatlah. Dan lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan mengetuk pintu hati, Tuhan menegur, Tuhan menghajar gerejanya supaya bertobat jika ada penyimpangan. Tapi kalau diabaikan, kalau tidak dihiraukan, maka Tuhan biarkan gereja itu lenyap. Dan Tuhan akan memindahkan karyanya di tempat-tempat yang lain. Kalau Eropa hari ini sudah redup, sudah padam, maka Tuhan memindahkannya ke Asia dan Afrika hari ini. Gereja bertumbuh dengan sangat pesat.
dan sangat luar biasa. Tugas saudara yang kasih lihat, gereja kita GKNI Filipi juga bisa punah. Gereja GKNI Filipi kita ini juga bisa punah suatu saat nanti. Walaupun kita lihat hari ini semuanya baik-baik saja, suatu saat nanti bisa punah juga. Jika kita melakukan banyak praktek-praktek penyimpangan di dalam gereja secara terus-menerus, bisa punah juga gereja ini. Oleh sebab itu saudara, tugas kita bersama adalah menjaga kesatuan hati, menjaga kasih mula-mula, tidak suam-suam kuku, mempraktekkan pengelolaan gereja yang alkitabiah dan terus-menerus mengembangkan misi penjangkauan jiwa. Amin. Ya. Dan kesimpulan dan penerapannya bagi kita. Seperti Tuhan Yesus mencintai gerejanya, yang marah ketika ada praktek penyimpangan di gereja, demikian juga seharusnya sikap hati kita terhadap gereja Tuhan. Mari kita mendukung gembala sidang kita, Bapak Pendeta Obernalius, dan para majelis dalam setiap program gereja dan pelayanannya, agar kita bisa mengembangkan pelayanan tempat ini. Seperti merintis gereja baru, membangun sekolah, rencananya kita mau bangun sekolah juga, SD. Mari kita dukung bersama-sama. Gereja sudah sedemikian berdampak buat hidupmu, sekarang pertanyaannya adalah, apa dampakmu bagi gereja saat ini? Gereja sudah begitu sangat banyak manfaat, banyak dampak di dalam hidup saudara. Sekarang saudara, apa dampakmu bagi gereja Tuhan? Kamu membuat gereja menjadi lebih maju atau justru membuat kekacauan dan kemunduran dan masalah-masalah di dalam gereja? Ingat, siapa yang ingin membinasakan gerejanya, Tuhan akan binasakan dia. Tuhan tidak menghendaki kita menganggur. Setiap orang yang sudah diberkati lewat gereja Tuhan harus berkarya lewat talenta dan lewat bakat-bakatnya masing-masing. Amin. Saya mendorong saudara, ayo kita semua dengan bakat saudara, dengan kemampuannya Tuhan berikan kepada saudara dalam hal apapun, dalam hal keuangan, kedudukan saudara di pemerintahan, gunakan untuk membantu kemajuan gereja. Apa yang bisa saudara kerjakan? Mari kita bersama-sama, kita bahu-membahu, kita berkarya untuk Tuhan bersama-sama. Tidak boleh ada jemaat GKNI yang nganggur. Mari kita semua berkarya untuk Tuhan selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dalam dunia ini. Amin. Saudara, jadi kita belajar pada siang hari ini bagaimana hati Tuhan terhadap gerejanya. Yang pertama, Tuhan sangat cinta gerejanya. Yang kedua, Tuhan akan sangat marah jika banyak praktek-praktek penyimpangan dan kekacauan di dalam gereja. Mari kita mencintai gereja kita, dan seperti kata Alkitab, cintamu pada rumahmu menghanguskan aku. Kita habis-habisan mencintai gereja kita, kita dukung dan kita sama-sama maju untuk mengembangkan pelayanan gereja GKNI Filipi Skadau ini. Amin. Selamat ulang tahun gereja GKNI Filipi Skadau yang ke-44. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, betapa kami sangat bersyukur Tuhan sudah 44 tahun gereja ini hadir di kota Skadau dan sangat berdampak bagi kehidupan banyak orang dan bagi jemaatmu di tempat ini. Kami sangat bersyukur bagaimana Tuhan telah mengutus orang hamba Tuhan datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan mengingat hamba-Mu dan terus memberkati anak cucu dan keturunannya. Dan kiranya Tuhan terus memberkati gereja kami GKNI Filipi Skadau ini supaya semakin hari semakin kompak, semakin bersatu, semakin bertumbuh, semakin memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para hamba-Mu yang melayani tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka. Dan biarlah setiap langkah-langkah dan keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh menjadi langkah-langkah strategis yang akan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan menyerahkan firman Tuhan ini biarlah boleh masuk dan tumbuh di hati kami, menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya.